Halo teman semua, salam kasih. Jadi kali ini saya akan membagikan tutorial cara menggunakan Zotero. Yang teman-teman perlu ketahui, Zotero ini adalah salah satu aplikasi yang serupa dengan Mendeley. Dia adalah aplikasi yang berfungsi untuk melakukan citasi dengan mudah dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Jadi kita langsung lanjut ke langkahnya. Misalnya di sini saya membuat sebuah referat atau tesis atau jurnal ataupun skripsi. Nah, seperti ini. Misalnya saya sudah buat skripsi. Tulisannya misalnya radial nerve palsy adalah kelumpuhan saraf radius. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian ini kan saya ambil dari misalnya sebuah buku, bukunya yang ini. Kemudian bagaimana caranya saya memasukkan buku ini menjadi referensi saya ke sini secara otomatis? Nah, disinilah adalah fungsi Zotero. Maka saya buka dulu Zoteronya. Jika teman-teman sudah download, akan tampil Zotero. Nah, seperti ini. Karena di sini saya sudah sering menggunakan Zotero, maka sudah ada cukup banyak folder. Jika saya di sini baru membuat, maka akan kosong di sini. Nah, sekarang saya membuat folder baru. Di sini klik. Kemudian misalnya saya tulis tes Zotero. Oke. Nah, buku yang tadi ini saya akan masukkan ke dalam Zotero. Bagaimanakah caranya? Saya sisa buka. Kemudian di file copyright-nya kita akan mencari ISBN-nya. Jadi kalau kita melakukan citasi buku atau mengutip buku, biasanya kita akan cari ISSN-nya ataupun ISBN-nya. Nah, di sini ada ISBN-nya. Kita pastikan di sini. Enter. Maka langsung muncul seperti ini lengkap. Nah, itu kalau buku. Kalau buku kita mau kutip, kita cari ISSN ataupun ISBN-nya. Sedangkan kalau untuk jurnal biasanya kita cari PMID-nya atau PMID ataupun DOI-nya. Nah, seperti itu. Ini kalau kita masukkan secara otomatis. Kalau secara manual, kita bisa pilih book. Kemudian kita tuliskan judulnya, siapa penulisnya, abstraknya kita masukkan jika ada, dan yang bisa kita isi di sini. Kapan tanggal aksesnya. Nah, saya hapus saja. Begitupun jika kita ingin memasukkan jurnal artikel atau newspaper artikel, sama seperti itu. Misalnya newspaper artikel. Nah, kita mengisi juga di sini, akan muncul otomatis di sini. Oke. Itu kalau buku. Sekarang, kan saya mengutip dari buku tersebut tadi, saya akan memasukkan buku tersebut menjadi salah satu referensi saya di sini. Caranya adalah pada main menu di sini ada Zotero. Jadi kalau Zotero dia tampilnya di sini. Jika kita sudah install di Word, dia add-in-nya dia tampil di Zotero sini di main menu. Nah, Zotero ada di sini. Sedangkan kalau Mendeley dia ada di sini. Ini. Nah, kita kan sekarang menggunakan Zotero, maka kita pilih Zotero. Kemudian kita add citasi. Nah, di sini kita disuruh memilih. Kita mau pakai jenis Vancouver atau yang Harvard. Kalau untuk di Indonesia, dua ini yang paling sering kita pakai. Kalau yang Harvard ini, dia misalnya ketika kita menulis tulisannya Moore, et al 2010 misalnya. Itu yang pakai Harvard. Kalau yang Vancouver, dia langsung tulisannya angka 1. Dia berurut berdasarkan jurnal apa atau referensi apa yang pertama kita kutip. Misalnya saya memakai Vancouver. Kemudian saya klik OK.
Nah, kita akan pilih ini, kemudian pilih tampilan klasik, classic view. Nah, sisa kita klik ini, bukunya yang tadi, kemudian kita oke. Nah, dia akan langsung muncul tampilan seperti ini. Misalnya kan, kalau kita mengutip ini, biasanya kita buat dia menjadi superscript. Jadi bisa kita Ctrl Shift Plus, atau kita ke menu Home, kemudian pilih ini superscript, Ctrl Shift Plus, ya. Nah, kemudian misalnya kita ingin mengutip dari jurnal, kita buka dulu jurnalnya. Nah, seperti biasa saya mencari jurnal di PubMed, ncbi.nlm.gih.government. Misalnya saya mencari radial nerve palsy, saya pilih search, akan muncul tampilan seperti ini. Saya misalnya memilih yang ini, saya klik. Nah, di sini dia sepertinya jurnal yang berbayar karena tidak langsung muncul penuh. Bisa saya coba klik di sini, open link in new tab. Nah, jadi pada tampilan seperti ini, dia ada muncul PMID-nya, ada doi-nya juga. Kemudian kita buka ke jurnal aslinya. Nah, betul, ternyata di sini jurnalnya adalah jurnal yang berbayar. Jadi kita harus melakukan pembayaran untuk bisa mengakses jurnalnya secara penuh. Nah, tapi tenang saja, jika teman-teman misalnya ingin mengutip dari bagian abstraknya saja, misalnya seperti ini. Di sini ada tulisan ini. Misalnya saya ingin kutip ini, saya copy, Ctrl C, kemudian saya paste di tulisan saya di sini, Ctrl V. Saya samakan dulu semua tulisannya. Ini ukuran misalnya 12 atau 14. Kemudian saya jenis Times New Roman, warnanya sama, tidak ada underline. Nah, misalnya ini kutipan pertama, ini kutipan kedua. Nah, kutipan kedua ini saya ambil dari jurnal. Sekarang, bagaimana caranya saya mengutip jurnal tersebut? Jadi saya harus memasukkan jurnal tersebut ke dalam file ini dulu, ke dalam folder Zotero yang ini. Cara yang pertama adalah saya buka seperti ini. Di sini ada doi-nya. Saya copy linknya, Ctrl C, kemudian saya pastikan di sini. Klik ini, Ctrl V. Jadi di sini jelas ada tulisan bahwa apa yang bisa kita masukkan dari ISBN, doi, PMID, atau SIF ID dan lain-lain. Kita enter. Maka dia akan masuk secara otomatis dan lengkap. Tanggal aksesnya juga, tanggal hari ini. Saya hapus lagi. Misalnya kita ingin masukkan melalui PMID-nya. Karena tidak semua jurnal itu akan tampil doi dan PMID, biasanya salah satu. Saya copy PMID-nya. Kemudian saya paste di sini. Nah, dia juga akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan melalui langkah yang ketiga. Saya delete dulu. Nah, untuk langkah yang ketiga, seperti ini, sudah tampilan seperti ini. Ini kan dia harus berbayar, tapi tenang saja, kita bisa mengakses atau mengutip dari jurnal ini hanya dari bagian abstraknya. Caranya adalah kita pilih di sini. Jadi ini ada Zotero Connector di extension saya di Google Chrome, Zotero Connector. Nah, akan tampil tampilan seperti ini. Jadi di sini High Radial Nerve Palsy, di sini tidak tersedia full text PDF-nya karena saya tidak melakukan purchase, saya tidak bayar. Kemudian saya ingin masukkan ke file apa, misalnya sudah betul ke tes Zotero. Kemudian sisa saya klik enter. Maka kita akan buka Zotero. Nah, dia langsung ada di sini. Oke, langkah selanjutnya saya akan mengutip jurnal tersebut masuk ke dalam sini. Caranya, klik Zotero, add citasi,
kemudian kembali pilih ke Classic View, kemudian klik ini jurnal yang tadi, High Radial Nerve Palsy, kemudian klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Sekarang kita kembali buat dia menjadi superscript, Ctrl Shift plus. Nah, sekarang setelah misalnya kita sudah membuat skripsi kita menjadi misalnya 40 referensi, kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka sangat mudah kita buat jika kita sudah melakukan citasi seperti ini. Caranya klik di sini, kemudian add atau edit bibliografi. Klik. Maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Kita bisa rata kiri kanan. Langsung muncul. Misalnya di sini banyak, maka akan muncul juga banyak di sini. Dan ini sudah secara otomatis, tidak perlu kita edit satu-satu. Kemudian kalau teman-teman yang biasa konsul skripsi itu masih direvisi oleh dosennya bahwa ini penulisan daftar pustakanya salah, coba pakai aplikasi ini, maka tidak mungkin daftar pustaka teman-teman itu mengalami kesalahan. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan ketik pada kolom komentar. Oke, sampai jumpa.